Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas yang menjadi nilai ibadah buat kita, menjadi nilai tambahan kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan setiap harinya. Sehingga kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya umur yang diberikan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman penindasan, dari zaman kejahilian menuju zaman yang benderang-benderang yang sekarang bisa kita rasakan seperti ini, manisnya, nikmatnya iman, Islam dan ihsan dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas ibadah terutama dengan kemerdekaan dan kenyamanan, sehingga dalam beribadah pun kita menjadi lebih ikhlas dan berusaha untuk lebih baik, karena semua fasilitas telah Allah berikan hingga memudahkan kita untuk melakukan semua amalan-amalan ibadah yang menjadi keyakinan kita, sebagaimana yang telah Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kepada para calon-calon pengantin yang sedang berbahagia menunggu hari kehadiran yang telah ditunggu-tunggu sekian lama dan akan tiba saatnya. Semoga Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran atas apa yang telah diusahakan, sehingga nanti semuanya terjadi dan mendapatkan banyak keberkahan di dalamnya untuk membangun sebuah keluarga baru sebagaimana yang telah direncanakan bersama, yaitu mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baiklah para calon-calon pengantin, selamat ya sekali lagi. Ada sebuah hadis, barang siapa yang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya, separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pernikahan itu ia bertakwa kepada Allah, kemudian memelihara yang sebagian lagi yang lainnya, karena baru separuh ketika menikah, maka sudah sempurnalah separuh agama. Nah yang separuhnya untuk nanti bersama pasangan untuk bisa menjadi sempurna ya. Perkenalkan, saya di sini nama Dwi Atikoh, biasa dipanggil Atikoh, akan sedikit ikut memberikan bimbingan perkawinan yang biasa diadakan di KUA Mergangsan, karena kondisinya baru pandemi untuk sementara waktu, apalagi selama bulan Ramadan, via media sosial. Semoga ini semua tidak mengurangi keafdolan, ini semua tidak mengurangi semangat dan niat kita dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk memberikan penerangan, untuk memberikan wejangan, untuk memberikan sedikit ilmu sebagai bekal nanti untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sebagaimana kita tahu bersama, dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, itu yang biasa kita perdengarkan ketika ada pernikahan di balik undangan selalu ada bacaan surat Ar-Rum ayat 21. Itu menandakan apa? Bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Dia, Allah, menciptakan kita berpasang-pasangan, menciptakan makhluknya berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Ya. Agar apa? Agar kamu cenderung dan merasakan ketentraman setelah dipasangkan dengan pasangan kita itu, akan menumbuhkan kecenderungan, akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Karena sesungguhnya pada hal yang demikian inilah benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, untuk usia pernikahan, ya, secara psikologis atau secara kematangan berpikir, kemudian secara fisik, itu bisa dikatakan yang perempuan minimal usia 20 tahun, yang laki-laki 25 tahun. Insya Allah secara kedewasaan dalam berpikir, dalam bersikap, dalam menentukan sebuah keputusan sudah lebih matang, ya. Karena dasar itulah maka diharapkan nanti akan bisa menciptakan sebuah keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh dua pasangan tersebut. Nah, sebelum memutuskan untuk mencari pasangan tentunya, ya, dalam sebuah perkawinan itu kan ada dua individu yang berbeda di situ yang akhirnya menjadi satu, yang merencanakan sebuah perencanaan untuk berumah tangga, hidup bersama, ya, dari keluarga yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, kemudian memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang telah dipilih, maka itu suatu keputusan besar yang sudah pasti siap untuk mempertanggungjawabkan segala-galanya. Karena yang kita tahu, setelah kita berani memutuskan untuk menikah, maka harus siap untuk menghadapi semua permasalahan-permasalahan yang pastinya tidak akan lepas bahwa kita hidup bersama orang yang sebelumnya tidak pernah sama sekali kita tinggal bersama, kemudian harus tinggal bersama, maka mau tidak mau kita harus memiliki sikap yang nantinya akan membawa kebaikan untuk kedua pasangan, untuk baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak istri. Berarti di sini dibutuhkan, sebelum kita memilih pasangan kita seperti apa, setidaknya kita sudah bisa mengenali diri pribadi kita sendiri. Seperti apa kita? Kita bisa mengenali pribadi diri kita sendiri lebih dalam, dan tentunya pasti akan bisa mengenali kita lebih baik sebelum kita bisa mengenal pasangan kita. Mustahil kita akan bisa mengenal pasangan kita dengan baik kalau kita tidak bisa mengenal diri pribadi kita terlebih dahulu. Kemudian mental, mempersiapkan mental dan pola pikir itu merupakan suatu hal yang sangat signifikan, yang sangat penting untuk menjadi bekal kita untuk setiap pengambilan keputusan yang kita ambil. Kalau kita berpikirnya serampangan, kalau kita mengambil keputusannya hanya lewat sambil lalu, maka pasti akan ada penyesalan-penyesalan yang sebelumnya tentu tidak disadari. Nah, untuk itu, untuk memutuskan sebuah ikatan, untuk memutuskan kapan kita mau menikah dan bagaimana kita cara memilih pasangan, maka kita harus membekali diri kita terlebih dahulu dengan ilmu. Salah satunya di sini saya akan menyampaikan, akan berbagi ilmu
kita belajar bersama ya tentang bimbingan perkawinan yang memang harus didapatkan oleh calon temanten melalui lembaga BP4 yang bekerja sama dengan KUA, yang bekerja sama dengan FKPAI, penyuluh yang ada di KUA Mergansan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebaikan dua-duanya, maka harus dengan ilmu. Dan untuk inilah maka dasarnya kenapa bimbingan perkawinan itu diperlukan untuk calon-calon temanten, yaitu dengan sebuah harapan bisa langgeng perkawinannya, bisa mempersiapkan dan merencanakan dengan baik segala sesuatunya, sehingga nanti ketika sudah benar-benar terjun di dalam rumah tangga, semuanya akan bisa berjalan seiring dengan berjalan waktu. Dua pasangan yang telah dijodohkan ini akan bisa bersama-sama menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Begitu yang saya sampaikan. Yang jelas dalam sebuah pernikahan, satu pesan saya, harus bisa menjalin komunikasi yang baik antar pasangan. Komunikasi yang baik akan bisa menyelesaikan beberapa macam permasalahan yang nantinya ketika sudah berumah tangga, permasalahan demi permasalahan silih berganti akan terus berdatangan. Selesai yang satu, akan datang yang lain. Selesai yang satu, datang lagi yang lain, dan akan begitu seterusnya. Itu sudah menjadi sunnatullah, karena ketika kita diberikan masalah oleh Allah, tujuan yang pertama kali adalah sebenarnya untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan hati kita, kemudian untuk membesarkan jiwa kita, sehingga kita menyadari bahwa dengan semua permasalahan-permasalahan itu, ketika kita bisa memanagenya dengan baik, maka setiap permasalahan demi permasalahan akan menjadikan kita keadaannya dengan harapan lebih baik dari sebelumnya. Belajar dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada, maka mewajibkan kepada kita setiap pasangan untuk bisa saling memahami, untuk bisa saling mengerti antar pasangan, untuk saling berempati, kemudian menghargai pendapat pasangan kita. Kita menyadari bagaimana pribadi pasangan kita. Kita harus bisa saling memaafkan ketika terjadi kesalahan, kemudian terjadi perbedaan pendapat, dan itu wajar, itu normal, karena memang kita sama hitam, kepala sama hitam, tapi tentu cara berpikir kita berbeda. Tapi ketika sudah dalam satu ikatan pernikahan, maka semua hal bisa dibicarakan asal kita memiliki cara komunikasi yang baik, cara menyelesaikan konflik-konflik yang baik. Ketika setiap permasalahan yang kita hadapi kita tidak menyelesaikannya, maka akan menumpuk, menggunung, dan akhirnya akan menyakiti salah satu di antara pasangan itu, dan fatalnya adalah akan terjadi perceraian. Dan inilah fungsinya bimbingan perkawinan. Semoga dengan adanya bekal ilmu yang seperti ini setidaknya bisa mencegah akibat-akibat fatal yang dihadapi ketika ada pasangan suami istri, pasangan temanten-temanten dalam usia rumah tangga yang masih muda. Diharapkan tidak lantas berputus asa, tidak lantas menjatuhkan vonis sudah tidak bisa lagi menyelesaikan masalah, padahal semua permasalahan yang ada memang harus diselesaikan agar tidak berbuntut panjang yang akhirnya pasti akan ada yang menjadi korban. Ya, jadi selalulah membuka hati untuk saling memaafkan di antara pasangan. Ketika memang terjadi perselisihan, maka pandai-pandailah kita untuk membicarakannya, untuk mengolah setiap konflik, untuk mengolah setiap hubungan menjadi semakin hari menjadi lebih baik lagi. Jadi cukuplah pembelajaran yang kita dapatkan hari ini, kemudian kita belajar cara menyelesaikan masalah, dan setiap kali
ada permasalahan-permasalahan, selalu kita bicarakan dengan baik-baik. Kemudian kita buat kesepakatan-kesepakatan yang itu harus saling setia untuk bisa menjaga kesepakatan-kesepakatan itu. Karena sebuah kesepakatan yang dibuat kemudian tidak dijalankan dengan baik, maka di situ akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya tentu tidak baik. Nah, disinilah diharapkan kematangan, kedewasaan, kesadaran setiap pribadi. Ketika sudah berani memutuskan untuk berumah tangga, maka harus siap bertanggung jawab dengan segala apapun yang akan dihadapi bersama. Yang jelas ketika kita diberi ujian oleh Allah, semuanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, tentunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan di awal-awal pertemuan ini. Semoga banyak manfaat yang bisa dipetik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.